Alhamdulillahilladzi kana 'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqq basiran wa nazira wa da'iya ilal haqq bi izni wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa la tufsidu fil ardh ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qariban minal muhsinin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya setiap minggu, setiap Jumat khatib berwasiat kepada diri sendiri melalui mimbar yang mulia ini dan kepada kaum muslimin umumnya untuk membuat perjumpaan nan suci ini di tempat dan waktu yang mulia ini sebagai pemacu, pemicu iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, mengerjakan semua perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, di berbagai media saat ini, baik cetak maupun online, keresahan dan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh virus corona COVID-19 benar-benar real, nyata, dan semakin menjadi-jadi. Hanya saja semua fokus pada apa dan bagaimana menghadapi penyebaran virus tersebut tanpa berpikir apa pelajaran dan hikmah di balik itu. Menyikapi hal tersebut, apa yang harus kita lakukan sebagai umat yang beriman? Maka menjawab persoalan ini, mari kita perhatikan pesan Nabi Muhammad SAW. Apa pesan Nabi kita? At-ta'un ayyatu rajzib ta'ala Allah azza wa jalla bihi nasa min ibadi fa iza sami'tum bihi fala tadkhulu alayhi wa iza waqa'a bi'ard wa antum biha fala tufirru minha. Penyakit menular atau wabah adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis sahih riwayat Muslim. Dari pesan Nabi ini ada dua hal yang kita ambil. Pertama, terdengar berita di suatu tempat negeri terkena wabah penyakit, maka jangan pergi ke sana.
Kedua, kalau di tempat tinggal kita terkena wabah tersebut, maka jangan keluar dari sana. Dua pesan ini yang harus kita lakukan. Keduanya sudah terkandung 3 disiplin ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Secara akidah, lari dari wabah bukan lari dari takdir Allah. Secara fikih, wajib hukumnya mentaati perintah Allah dan Rasulnya untuk tidak masuk ke tempat penyakit yang sedang mewabah. Secara tasawuf atau akhlak, meskipun dalam terkena wabah, kita harus beretika, tidak boleh menularkan kepada orang lain, harus mengisolasi diri. Itulah dalamnya indahnya pesan Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana praktik pesan Nabi tersebut di masa sahabat? Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab hendak berkunjung ke wilayah Sam yang saat sekarang ini bernama Suriah, yang baru saja jatuh ke tangan umat Islam. Namun ketika sang khalifah dan rombongan tiba di daerah Sam, ada kabar kalau masyarakat Sam tengah menderita penyakit kolera. Mendengar informasi tersebut, Khalifah Umar bin Khattab menggelar musyawarah. Atas masukan para senior-senior Quraisy, Khalifah Umar mengumumkan untuk membatalkan adanya kunjungan ke Sam. Ia dan rombongan kembali ke Madinah. Dalam konteks ini, sebagai umat yang beriman, sebaiknya kita tidak perlu mencari kambing hitam dan saling menyalahkan. Koreksi atas tindakan perilaku yang menyimpang dari sunnatullah. Tapi alangkah bijaknya seandainya kita bisa mampu mengambil iktibar atau ibrah, pelajaran-pelajaran dari kasus ini. Karena sejatinya bagi orang-orang beriman, tak satu peristiwa terjadi dalam hidup ini kecuali selalu ada hikmah di balik itu semua. Sebagaimana Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran Surah Al-Imran ayat 191. Salah satu hikmah, pelajaran penting dari kasus corona ini adalah bahwa kasus ini mengingatkan sekaligus menyingkap beberapa fakta tentang manusia itu sendiri. Berikut beberapa fakta tentang manusia yang terungkap melalui kasus corona ini. Yang pertama, manusia itu, siapapun dan bagaimanapun dunianya, sangat terbatas dalam segala hal. Corona justru barangkali berwujud lemah, tapi manusia yang kerap merasa hebat nampak tidak mampu menghadapinya. Cina dan Amerika saat ini barangkali dua negara yang memiliki kekuasaan terbesar di dunia, ternyata juga ketar-ketir menghadapi kasus ini. Yang kedua, ilmu dan pengetahuan manusia tentang hidup dan segala yang terkait dengan kehidupan sangat terbatas dan sedikit. Alangkah sombongnya manusia ketika suatu makhluk yang Allah ciptakan begitu kecil, akhirnya semua ilmuwan keluar dan sampai saat sekarang ini belum mampu menemukan penangkal dari penyakit tersebut. Alangkah kecilnya pengetahuan manusia. Manusia itu memiliki tabiat yang cenderung panik. Lihatlah saat sekarang ini, begitu banyak kasus-kasus kita temukan, masker ditimbun, obat-obat lain dan lain segala macamnya habis. Untuk mencari masker saja di apotik-apotik terdekat kita sudah sangat sulit. Karena sifat panik manusia ada yang sudah menimbun untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, manusia itu sangat rapuh dan labil dalam segala hal. Yang kelima, manusia itu memiliki tendensi egoistik yang tinggi.
Dan yang keenam, pertanda akhir zaman. Ingatkah sebuah iktibar yang dapat kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Nabi bertemu dengan perumpamaan seorang kakek tua yang sedang berjalan begitu pelan dan lambat. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, perumpamaan apa ini?" Lalu Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, ya Habibullah, itu adalah perumpamaan dunia yang sudah tua." Tidakkah kita belajar dan mampu merenungi berapa ratus tahun yang lalu masa Rasulullah SAW menjemput yang namanya sholat melalui perjalanan Isra Mi'raj? Nabi sudah menemukan perumpamaan orang tua yang sudah berjalan yang begitu lambat, merupakan perumpamaan dunia yang sudah semakin tua. Lalu tarik di masa kita saat sekarang ini, sudah berapa tua dunia ini? Sudah berapa banyak hal-hal baik yang kita lakukan? Sudah berapa banyak ketika usia kita sudah 60 tahun? Berapa banyak sholat 5 waktu yang sudah kita tinggalkan? Berapa kali zakat fitrah yang kita abaikan? Berapa kali bersedekah kita lewatkan dengan berbagai macam rezeki yang Allah berikan kepada kita? 40 tahun mungkin usia kita saat sekarang ini. Berapa banyak makanan-makanan haram yang masuk melalui mulut kita? Berapa banyak hasil-hasil dari mencuri yang sampai menjadi darah daging di dalam tubuh anak kita? Mampukah kita merenungi dari kasus-kasus yang sudah terjadi ini? Benar, kasus corona ini ciptaan Allah. Segala takdir baik dan takdir buruk itu datang dari Allah. Benar, ada yang mengatakan tak perlu takut. Jika itu terkena kepada kita, itu sudah takdir dari Allah. Tapi mencari jalan, berani bukan berarti takut. Takut bukan berarti tidak berani. Bahwa takdir itu benar, menghindari juga wajib. Tak kala diceritakan pada masa sahabat bahwa ketika mendengar di suatu tempat sudah ada wabahnya, jangan berkunjung ke sana. Jika sudah terkena, jangan tulari kepada anak-anak saudara kita. Kaum muslimin yang berbahagia, kini si makhluk kecil itu memporak-porandakan segala sendi kehidupan. 2/3 dunia, ekonomi global mengalami guncangan yang sulit dinalar. Ketakutan di mana-mana. Kematian cukup banyak hanya dalam waktu singkat saja. Saat umrah dilarang oleh otoritas Saudi Arabia, kita masih tidak terlalu risau karena hanya orang mampu dan terpanggil yang bisa berkunjung ke sana. Kita masih bisa beranggapan, umrah kan gak wajib. Lagian rumah Allah kan bukan cuma Mekah Madinah, masih ada masjid-masjid, musola, langgar. Gak masalah umrah itu ditutup. Pada detik itu hanya berpikir Allah menutup pintu besarnya hanya untuk kaum-kaum yang jauh. Allah hanya memberikan kesempatan pada penduduk Arab Saudi dan sekitarnya dan para pelayan sejati yang diperbolehkan bertawaf di Baitullah. Namun beberapa waktu yang lalu Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pelarangan salat Jumat, tarawih nantinya, dan pelaksanaan Idul Fitri untuk daerah terdampak corona yang ditetapkan pemerintah dan bisa jadi meluas dari saat sekarang. Bahkan mudik pun akan dilarang atau balik kampung pun akan dilarang. Bertanya dalam renung, apakah engkau marah Rabbu ketika sebelum ini masjid-masjid megah namun sepi, musola-musola bertebaran namun berdebu, tarawih ramai namun pada awal Ramadan saja. Lebaran katanya mudik, namun hanya notifikasi WA dan status di media sosial yang saling bermanfaatkan. Ya Rabb, saat tak dibebaskan lagi bagi kami bersujud di rumah-Mu yang suci, saat terbatasi bagi kami berjemaah dengan para jemaah saudara seiman kami, baru kami paham
arti kehilangan. Betapa mulai sunyi pengeras suara di masjid-masjid di sekitar kami, dari celotehan kanak-kanak dan pujian-pujian lainnya. Betapa sepi jalanan dan rumah kami dari ramainya tempat pengajian Al-Quran dan ibu-ibu yang hendak melakukan pengajian. Betapa terasa semua yang selama ini kami abaikan itu telah selanjutnya jadi pelarangan. Nikmat itu yang dicabut, barulah mengerti relung kedamaian. Ya Allah, pesan cinta apa yang Engkau sampaikan? Atau memang sudah tak sudi lagi Engkau melihat wajah kami, mendengar keluh kesah kami, menatap tangisan kami, menambah senyuman bahagia kami di rumah-rumah-Mu yang selama ini masjid sering kosong, yang selama ini tempat pengajian-pengajian hanya orang tua yang akan menemukan sakaratul mautnya. Hari ini masih adakah mereka yang tidak sadar akan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah, sekarang kami bisa merasakan bagaimana perasaan saudara-saudara kami di Uniun sana, Myanmar sana, Suriah sana, dan Palestina sana, yang harus berjuang untuk pisah di dalam masjid-masjid, yang harus berjuang untuk mengangkat takbir dan bersujud menyembah kepada-Mu, melawan rasa takut, melawan rasa iba, berjihad untuk menegakkan agama-Mu. Baru kami sadar ketika makhluk kecil itu yang Engkau ciptakan mampu membuat kami tertegun, mampu membuat kami sadar ketika nikmat itu Engkau cabut. Ekonomi yang mulai simpang siur, baru kami sadar dan penuh rasa takut atas peringatan yang Engkau berikan. Sementara kami malah sering kali malas menuju masjid yang hanya berada beberapa langkah dengan aman dan nyaman. Sering kehidupan dunia ini membuat kami menjadi manusia yang celaka. Ketika kalimat takbir itu berkumandang di masjid, Syahadatain itu berkumandang di masjid, lalu seruan azan itu, lafaz hayya 'alas shalah itu berkumandang, kami masih asik bercerita tentang dunia. Lalu seruan azan, marilah menuju kemenangan itu, berbunyi. Kami seakan-akan tidak peduli, dan ucapan la ilaha illallah itu berkumandang. Kami semakin tak peduli. Padahal hidup ini hanya antara azan dan iqamah. Hidup kita diazani ketika mati nanti, kita juga akan diazani dan diiqamatkan. Lalu kemana kita selama ini? Ya Rabb, kini kami sadar dan silaturahmi yang dulu kami anggap hanya basa-basi, sekarang kami tak bisa dalam kerumunan dan forum dakwah yang mendatangkan
didatangkan banyak orang lagi. Pengajian dibatasi. Salat Jumat di beberapa tempat sudah dilarang. Haji dan umroh pun sudah dilarang. Dan bersalaman pun sudah mulai dibatasi karena takutnya wabah penyakit tersebut. Corona makhluk kecil, tak nampak oleh mata, namun mampu merusak ketenangan dunia. Ya Rabb, jangan kau buat Ramadan kami nanti akan terasa sepi dan hambar. Membayangkan tak ada lagi solat tarawih berjemaah, tadarusan ramai-ramai, dan membangunkan sahur sambil berkeliling kampung. Apalagi membayangkan tak ada lagi silaturahmi saat Lebaran tiba. Jangan ya Rabb, jangan ya Rabb, jangan kau cabut nikmat yang berpuluh-puluh tahun kami nikmati, namun telah kami abaikan. Apakah Engkau menegur kami ya Rabb? Ketika ada kesempatan, kami malah cukup mengumbar pesan di media sosial untuk saling bermaafan. Apakah Engkau mencerahkan kami ya Rabb? Ketika takziah yang satu kota saja, satu desa saja, satu dusun saja, kami hanya titip kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un pada rekan-rekan. Jangan kau cabut nikmat itu ya Rabb, karena kami akhirnya benar-benar hanya bisa bertemu dalam tegur sapa melalui pesan saja. Engkau menuruti kami ya Rabb, menuruti pengabaian kami yang kami ciptakan sendiri. Maafkan kami ya Rabb, maafkan kami ya Tuhan kami. Masih adakah kesempatan lagi? Bukankah maaf kasih-Mu melebihi murka-Mu kepada kami? Ya Rabb, hidupnya makhluk yang bernama corona adalah semata-mata atas kehendak-Mu. Engkau yang menghidupkannya segalanya. Engkau pula nantinya yang akan mematikan segalanya. Mohon kami ya Rabb, panggil kembali makhluk corona tersebut ke tubuh-tubuh hewan yang seperti sebelumnya. Cukupkan tugas mereka untuk mengingatkan kami semua. Ya Allah, berilah obat untuk wabah ini, dan berilah obat bagi kami. Pertemukan kami dengan Ramadan yang penuh berkah tanpa corona nantinya. Pertemukan kami dengan Ramadan yang penuh dengan kedamaian. Ketika anak-anak kami bertadarusan mengumandangkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Ketika budaya lama untuk saling bersilaturahmi kami perkuat kembali melalui indah Idul Fitri. Ketika kami sempurnakan rukun Islam kami melalui kegiatan haji nantinya ke makam kekasih-Mu ya Rabb. Semoga Engkau mengampuni kami dan menjadikan kami sebaik-baik manusia yang beriman di masa hidup dan mati kami dalam keadaan beriman kepada-Mu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurulahu ala taufiqih wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.